Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Si prajurit yang tidak tahu menahu itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh paduka raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata raja telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun, sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Wahai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah, tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit paduka waspada dengan keselamatan paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu paduka raja dan prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan rajanya. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari hukuman. Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu, ia mengumpulkannya lalu disembunyikan di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburnya lagi sisanya. Suatu malam, saat Abu Nawas menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendela. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan keesokan paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. Waduh, aku harus menemukan nih siapa pelakunya, pikir Abu Nawas.
Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela rumahnya. Dan tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang tersebut. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari sinilah Abu Nawas baru mengetahui ternyata Abu Jahil adalah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas punya rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali. Esok harinya Abu Nawas mendatangi Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Jahil, maukah kau menolongku?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, tolong bantu aku menghitung semua uang simpananku," kata Abu Nawas. "Baik, dengan senang hati, sebutkan jumlah uang simpananmu," balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa Abu Nawas juga menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya sejumlah 1000 dinar. Setelah itu Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu wahai Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Katakanlah," balas Abu Jahil. "Nanti malam aku ingin menyimpan semua uangku di dalam tanah di samping rumah. Bagaimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Itu ide yang bagus. Ambillah semua uang yang ada di peti dan lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Apa kau yakin itu aman?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aman Abu Nawas, kenapa kau khawatir?" ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang ada di dalam tanah tersebut. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh?" tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Waduh, aku harus segera mengembalikan uang yang telah aku curi, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Nanti besok malamnya aku akan mencurinya kembali dan aku akan mendapatkan lebih banyak." Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Uang yang kau pendam di dalam tanah pasti masih utuh Abu Nawas. Siapa juga yang akan mencurinya?" Mendengar itu Abu Nawas manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. "Baiklah, nanti malam aku akan periksa uang yang aku pendam. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ," balas Abu Nawas. "Terima kasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya. Aku mau pergi ke pasar," kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas kembali menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Ia pun mengambil semua uang tersebut. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena mengira Abu Nawas sedang menaruh semua uangnya di situ. Dan besok malamnya Abu Jahil langsung menggali tanah tempat menyimpan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan seorang pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti, yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri.
Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah? Tanya Abu Nawas. Tidak, Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah, jawab sang putri. Lalu apakah dia seorang yang gemar maksiat? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak, Tuan Abu, dia justru seorang yang alim, setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah pemuda yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang, sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan lahir, melainkan karena terkena musibah. Jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan perlu putri ketahui, ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, "Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang." Mendengar itu, para malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu itu, tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Dikisahkan, ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu saja, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat dari sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua, Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti itu tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana, harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu," tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali, Paduka," jawab sang ulama tegas. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu." Baginda Raja, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?
Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Lalu pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Dan pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit, Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah kalau begitu, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut di seluruh negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya. Itu semua karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara itu, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu kan sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan, untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, nanti saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Apa kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus meminta bantuan supaya aku bisa menjawab semua keempat pertanyaan yang diajukan?" tanya si pemuda. "Kamu pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemukan Abu Nawas. Dia pun mengatakan maksud dan tujuannya. "Hei anak muda, apa kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi ada syaratnya. Untuk jawaban pertama, kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda kemudian menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda itu kepada Abu Nawas. "Jawabannya adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawaban untuk pertanyaan kedua, kamu harus mengikuti aku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apakah tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Itu terserah kamu mau apa tidak, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula, Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun.
si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Itu sih gampang saja. Jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segalanya yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua, kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat, padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terperdaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main. Dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama, pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Pertanyaan ketiga ya? Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut saya selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin menjadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. "Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga?" ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah melipat gandakan harta orang yang beriman digantinya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika meneteskan air liurnya ke lautan, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah memberikan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak Tuan, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. "Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana?" tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Kemudian si pemuda pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya.
Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dan budi pekerti yang santun, sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah, terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa, peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut nggak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita itu ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo, silahkan masuk," balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai, "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi Anda ini Kiai? Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya sambil tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu. Masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali. "Loh, tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur," bujuk Kiai Haji Ali Yahya.
Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bu Yai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama kemudian ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur itu. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bu Yai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa. Bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuat hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat shock. Ia tak tahu harus berdoa apa, sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan, di dalam mobil wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Haji Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu. Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu. Padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya hari ini. Kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini sangat berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertobat. Sambil terisak-isak wanita itu berkata, "Terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertobat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini berarti kita juga belajar tentang sikap yang bijaksana. Sebab para ulama dan guru-guru kita yang terdahulu berdakwah dengan baik dan bijak, mengajak tanpa menginjak, menasehati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Dan sejatinya inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan, yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menyampaikan kebenaran dengan baik.
Kisah Abu Nawas dihukum raja minum air mendidih. Inilah akhirnya. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain, ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, minta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja merasa heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dijalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis isya, ini kan sudah tengah malam. Jadi wajar kalau sopnya sudah dingin.
kata sang istri memperjelas. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya, dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangganya," pinta Abu Nawas. "Oh silakan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih, tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah satu seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja.
Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunggingkan menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas.
ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka. Tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya," jawab Abu Nawas. "Bagus, beritahu aku sekarang caranya," minta Baginda Raja. "Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya," timpal Abu Nawas. "Apa caranya? Katakan saja," ucap Baginda Raja mulai penasaran. "Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya," papar Abu Nawas memberitahu. "Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan?" tanya Baginda Raja. "Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. "Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu," tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah.
pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya, kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya, justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak, kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. Saya ada pekerjaan buat kamu Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. Siap, saya sangat mau tuan, kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang,
Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. "Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku?" tanya hakim. "Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya," balas pemuda itu. "Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini," seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu," ujar si pemuda. "Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran," ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. "Besok pagi kalian kesini lagi, bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi," ucap Abu Nawas. "Untuk apa semua alat itu?" tanya sang pemuda. "Kau akan tahu besok pagi. Ajaklah semua temanmu juga," pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya,
Pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini?" tanya sang pemuda. "Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa," ucap Abu Nawas. "Tapi bagaimana jika hakim istana marah?" balas pemuda itu. "Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya," kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku?" teriak hakim istana marah-marah. "Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya?" balas pemuda itu. "Kalian bisa saya hukum. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. "Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman," dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. "Cepat, panggil Abu Nawas ke sini," perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. "Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana?" tanya raja penasaran. "Benar raja, semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah," jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? "Kamu sungguh salah besar Abu Nawas," ujar raja. "Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu?" ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. "Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja. Aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan," ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat. Ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, baginda raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan," perintah baginda raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun paduka yang mulia, ada apa gerangan paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas.
Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka Yang Mulia? Barangkali hamba bisa membantu, balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka Yang Mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar Yang Mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas?
Kamu jangan mengerjai saya, herdik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda, tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur.